Pada saat ini, kisah selanjutnya adalah kisah seorang pemuda yang selamat dari hukuman pembunuhan. Berawal dari seorang pemuda yang menaiki kudanya pada suatu pagi, seorang pemuda naik di atas kuda. Tiba-tiba kuda yang ditungganginya itu tiba-tiba berlari sekejang-kejang. Pemuda itu tidak bisa mengontrol kudanya. Pemuda itu tidak mampu mengontrol kudanya. Sambil pemuda itu berteriak, "Tolong, tolong." Pemuda itu berteriak karena tidak bisa mengendalikan kudanya. Tidak bisa diberhentikan kudanya. Sehingga kuda itu berlari masuk di gang-gang kecil. Kuda itu masuk di gang-gang kecil, kemudian hampir menabrak orang-orang. Sehingga kuda itu sampai dia berlari di depan pintu gerbang besar, yang dimana pintu gerbang itu adalah pintu gerbangnya seorang khalifah di kota Syam pada saat itu. Yang dimana pada pagi hari itu ternyata ada anak kecil yang sedang bermain. Anak kecil yang sedang bermain ini ternyata ditabrak oleh kuda itu, yang mengakibatkan anak kecil itu meninggal dunia. Ternyata anak kecil yang meninggal dunia yang ditabrak oleh kuda sang kuda itu adalah seorang pangeran, anak dari seorang khalifah pada saat itu, anak dari seorang raja. Sehingga sampailah terdengar di telinga sang khalifah bahwa anaknya meninggal dunia karena ditabrak oleh seekor kuda seorang pemuda. Dengan mendengar berita meninggal anaknya, sang khalifah begitu marah dan memerintahkan langsung kepada anak buah itu menangkap pemuda itu. Sehingga singkat cerita, pemuda itu langsung bisa ditemukan, bisa ditangkap, dan kemudian dibawa oleh pasukan khalifah ke depan raja. Sebelum sampai di istana, pemuda itu berkata dalam hatinya, karena sudah tahu bahwa dirinya akan dihukum, dan hukumannya tidak main-main. Hukuman pemuda itu adalah hukuman mati, yang dimana karena sudah mengakibatkan anak seorang raja meninggal dunia, maka dia pun secara otomatis akan mendapat hukuman qisas, yaitu akan dihukum mati juga. Sehingga di tengah perjalanan, seorang pemuda itu berkata dan berdoa di dalam hatinya, dan betul-betul dia mengharap pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hatinya pemuda itu berkata, sebelum dia sampai ke istana raja, pemuda itu berkata, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hatinya, "Ya Allah, jika Engkau selamatkan aku dari hukuman mati ini, maka aku akan melaksanakan Maulidur Rasul. Jika aku selamat dari hukuman oleh sang khalifah ini, maka aku akan bermaulid memperingati hari lahirnya bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Sehingga pada saat dia sampai di depan pintu gerbang, pada saat dia masuk, dibawa oleh pasukan, dipegang tangan kirinya, dipegang tangan kanannya oleh pasukan khalifah. Pas pada saat dia masuk di istana raja, ternyata yang terjadi adalah raja atau sang khalifah tersenyum melihat pemuda itu. Raja itu merasa gembira, seolah-olah tidak pernah merasa sedih, seolah-olah tidak pernah merasa ditinggalkan oleh seorang anaknya, seorang laki-laki yang sangat dicintainya. Dia merasa senang dan bahagia, dia merasa bergembira pada saat itu. Sehingga bertanyalah sang khalifah, "Wahai sang pemuda, apakah yang kau amalkan setiap hari? Apakah yang kau lakukan setiap hari sehingga pada saat aku bertemu denganku, aku merasa senang, aku merasa bahagia? Aku tidak memiliki rasa dendam kepadamu, tidak memiliki rasa marah kepadamu, tapi bahkan sebaliknya aku sangat mencintai dan sangat menyayangi. Apakah yang aku lakukan waktu muda?" Pemuda itu menjawab, "Wahai sang khalifah, tadi sebelum kami sampai di istana, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar-benar berharap pertolongannya. Saya berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, jika aku selamat dari hukuman ini, maka aku akan bermaulid, aku akan merayakan kelahiran baginda dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya itulah yang aku
ucapkan wahai khalifah. Sontak setelah mendengar kalimat pemuda itu, sang raja memerintahkan pasukannya untuk melepas seorang muda itu, memberikan kebebasan. Sang khalifah berkata, wahai sang pemuda, terimalah kebebasanmu dan aku telah memaafkanmu, dan terimalah 1000 dirham untuk engkau lakukan maulid. Inilah biaya 1000 dirham, terimalah untuk engkau laksanakan doa-doamu yang tadi, yaitu bermaulid karena engkau selamat dari hukuman Allah. Pemuda itu tidak percaya. Wahai sang khalifah, apakah ini benar-benar saya dibebaskan? Sang raja tersenyum. Wahai pemuda, aku ini benar-benar bebaskan. Aku ini benar-benar dari hati memberikanmu kebebasan. Silakan engkau pergi. Kemudian ambillah uang ini 1000 dirham untuk kau lakukan maulid, untuk kau rayakan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Para jamaah rahimakumullah, dari kisah yang sangat sederhana kita mendapat pelajaran begitu besar, yaitu kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Banyak-banyak kita baca selawat setiap hari, setiap saat kita berselawat, maka insya Allah pertolongan demi pertolongan Allah SWT akan datang kepada kita. Kalau kita ada masalah, maka berselawat. Ada musibah, banyak-banyak berselawat. Karena insya Allah Allah akan menolong kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Wallahumma fiqhul hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.